Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita sekarang masuk kitab baru atau bab baru, Kitabul Imarah, kitab tentang pemerintahan. Imarah itu dari amrun, amr perintah, amir pemerintah, imarah pemerintahan. Istilah lainnya al-imamah, kepemimpinan, atau al-khilafah, kekhalifahan. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini berbicara terkait tentang politik pemerintahan. Bab yang pertama, al-khulafa'u min Quraisyin, para khalifah itu dari Quraisy. Ini kalimat berita, tapi maknanya adalah perintah. Khalifah itu harus dari bangsa Quraisy, bukan bangsa Arab saja, tapi harus dari bangsa Quraisy. Sebagaimana nanti akan kita baca di bawah, bahwa aturan ini adalah aturan syariat qot'i, disepakati oleh para ulama bahwa khalifah itu harus orang Quraisy. Ini tidak berarti chauvinis, kesukuan, tapi merupakan sebuah pemberitahuan, sebuah ajaran bahwa memang secara politik, skill kepemimpinan, Quraisy itu memiliki anugerah yang lebih dibanding suku-suku Arab yang lainnya, termasuk dibanding seluruh bangsa lainnya, ya, seluruh suku bangsa lainnya. Jadi ajaran ini, ya, ajaran yang harus diamalkan karena sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan bahwa memang Quraisy itu satu-satunya bangsa yang layak menjadi pemimpin. Secara teori sederhananya, Quraisy sudah berkuasa berabad-abad lamanya, ya, di tanah Arab. Sejak ada Makkah dan Ka'bah, ya, sejak pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim kota itu, penguasanya secara turun-temurun adalah orang-orang Quraisy, dan mereka menjadi penguasa itu karena memang betul-betul anugerah ilahi, sampai kemudian dipilih Nabi juga dari bangsa Quraisy. Yang kedua, bukan berarti kemudian tidak boleh ada sama sekali khalifah di luar bangsa Quraisy. Boleh itu terjadi kalau memang bangsa Quraisynya sudah tidak layak menjadi khalifah. Selama bangsa Quraisy layak menjadi khalifah, maka yang harus menjadi khalifah adalah bangsa Quraisy. Tapi kalau bangsa Quraisy sudah tidak layak menjadi khalifah, maka diperbolehkan ada khalifah-khalifah yang lain yang menjadi khalifah
menggantikan bangsa Quraisy. Meskipun secara istilah sebetulnya sudah dibedakan. Kalau khalifah itu pemimpin tertinggi seluruh dunia itu harus bangsa Quraisy. Tapi kalau pemimpin-pemimpin satuan-satuan negara sejak zaman sahabat, zaman salaf itu sudah ada khalifah kembar kan. Maka yang bukan Quraisy itu tidak disebut sebagai khalifah tapi sebagai sultan. Contoh Kesultanan Turki Utsmani ya. Itu enggak disebut khilafah tapi daulah Islamiyah Turki Utsmaniyah. Jadi istilahnya Sultan Muhammad Al-Fatih kan gitu ya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Kenapa? Karena para ulama sepakat yang harus jadi khalifah itu adalah Quraisy. Dalam sejarahnya ya, sesudah Khulafaur Rasyidin kemudian berpindah ke Bani Umayyah ya. Bani Umayyah ini Quraisy juga. Kemudian pindah ke Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah Quraisy juga. Kalau Bani Umayyah di Suriah, kalau Bani Abbasiyah di Baghdad di Irak. Itu sampai kurang lebih tahun 1200 Masehi. Bayangkan ya, dari sejak tahun 600 sampai tahun 1200 ya, itu kurang lebih 600 tahun kekhalifahan Islam jaya di atas negara-negara barat sekalipun ya. Nah, mulai hancur dinasti khilafah bangsa Quraisy itu sejak diserang oleh Mongol ya, Hulagu Khan, terus siapa yang dijadikan film deh, Genghis Khan ya. Itu yang menghancurkan Baghdad. Dan saat itu kemudian provinsi-provinsi ya, amir-amir itu otomatis menjadi pemimpin sendiri. Tapi meskipun khalifah Bani Abbasiyah secara kekuasaan sudah tidak ada karena Baghdad ditaklukkan, tetap saja yang di Suriah, yang di Mesir, yang di Makkah itu mengakui bahwa Sultan Abbasiyah itu khalifah Bani Abbasiyah itu adalah khalifah, sedangkan mereka-mereka yang di bawah itu sebagai sultan ya. Sampai kemudian nanti diambil alih oleh Turki. Turki mulai berkuasanya di Mesir ya. Di Mesir itu istilahnya dinasti Mamalik. Mamalik teh Mamluk. Mamluk teh hamba sahaya. Kenapa hamba sahaya? Ya karena Turki itu kan asalnya dijajah. Bukan dijajah, itu ditaklukkan oleh Quraisy. Bangsa Turki ini memang punya karakter hebat dan ada hadis-hadisnya ya, khusus tentang kepemimpinan bangsa Turki, bahwa nanti di akhir zaman yang akan menjadi pemimpin adalah bangsa Turki. Nah, bukan seakan-akan ya, sesuai dengan sinyalemen Nabi tersebut terbukti ya, ketika bangsa Turki hamba sahaya itu mayoritas ada di Mesir. Nah, dan saat itu kemudian krisis kepemimpinan, maka naiklah ya bangsa Turki menjadi sultan di Mesir dan dinastinya terkenal dinasti Mamluk. Lalu nanti dinasti Mamluk ini digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bangsa Mesir asli. Tapi Turki berpindah jadi dinasti Saljuk. Saljuk itu yang sekarang Turki tapi pasisian ya. Kemudian nanti dinasti Saljuk hancur ya, diganti dengan dinasti yang sekarang Utsman ya, putranya Orgul. Nah, dinasti Utsmaniyah ini kemudian membesar ya, sampai kemudian menjadi pusat kekuasaan Islam ketika di daerah Quraisynya sendiri tidak ada tokoh-tokoh yang layak menjadi khalifah. Maka di zaman Turki Utsmani ini disatukan lagi kekhilafahan Islam itu, baik itu yang di Afrika ya, Mesir, Libya sekitarnya, atau istilahnya Maghribi. Maghribi teh barat.
barat kan mengukur nanti Turki mah ya. Afrika itu disebutnya Maghribi sampai ke Spanyol, kemudian daerah Saudi Arabia, daerah Suriah, Irak ya, itu semua di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Bahkan kesultanan di Nusantara ya, mulai dari Samudra Pasai, kemudian Kutai ya, kemudian Palembang, kemudian Demak, itu mulai beralih kekuasaan jadi Islam seiring Turki Utsmani itu sendiri menjadi penguasa dunia. Otomatis kan siga ayeuna lah Amerika, Inggris gitu ya, mereka jadi penguasa dunia, otomatis jadi kiblat peradaban. Ngajarari pelakpan sistem politik pemerintahan ngajiplak ya. Nah, ada banyak surat bukti-bukti sejarah. Raja Palembang ya ngirim surat ke Turki Utsmani, karena gini kan, kalau satu kerajaan takut ditaklukkan ya oleh raja yang paling besar, itu kayak Ratu Balkis. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kenapa? Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Kalau ada ini satu kerajaan kecil, ini kerajaan besar, kalau dia tidak cepat-cepat merapat ya, bikin hubungan bawa hadiah, maka nanti mau tidak mau ditaklukkan, dan a'izzata ahliha, para pembesarnya itu jadi azillah, jadi tawanan. Nah, maka ada data Raja Palembang ngirim utusan ke Turki Utsmani ya, karena takut diserang, dikalahkan. Dikirimlah kiai ya dari Turki Utsmani itu ke Palembang mengajarkan Islam. Itu luasa siga urang kayaknya misionaris ya, misionaris atau orang-orang liberal itu kan seenaknya saja dikirim oleh Amerika, oleh Inggris, dananya donor dari mereka. Untuk apa? Untuk menanamkan pengaruh, dan terbukti berhasil meski tidak 100%, karena akar Islam Indonesia masih kuat. Ka Jawa gitu ya, sampai kemudian Jawa Majapahit ku incuna diganti jadi Demak ya, itu kan Raden Fatah itu incu hayam muruk nu kasabaraha lah gitu. Kemudian Pajajaran otomatis kabawakeun ya jadi Islam ya, sejak zamannya Syarif Hidayatullah, kemudian diteruskan oleh cucunya Sunan Gunung Jati ya. Kemudian di Kutai Kartanegara itu kan bapak-bapak kalau datang ke bandaranya, Bang Yanto kan orang Kalimantan itu kan poster badagnya itu besarnya itu di Kutai itu Sultan, nama bandaranya juga Bandara Sultan Kasim ya. Meski kita tahu dina sejarah mah orang SD diajar kerajaan paling tua di Indonesia kerajaan Kutai Hindu, itu diteruskan bahwa Kutai itu kemudian menjadi kerajaan Islam, nggak diajarkan ke anak-anak kita ya. Kemudian Sumatera dari ujung Aceh sampai Palembang itu jadi Islam. Jawa ya sampai ujung Banyuwangi Islam, kecuali Bali masih kuat Hindunya. Kemudian Kalimantan ngageblek Islam, Maluku ngageblek Islam ya, bahkan Papua pun ya itu ada banyak data sejarah itu sudah masuk Islam dari sejak awal-awal itu. Nah, ini pentingnya menggambarkan pentingnya politik kekuasaan untuk agama. Maka dari itu di setiap hadis tafsir mau dihilangkan ya. Orang-orang yang menolak agama masuk ke ranah politik karena tahu ya, rugi besar mereka orang-orang sekuler kalau kemudian politik Islam sudah kuat, agamanya sejarahnya begitu ya. Bayangkan runtuh Turki Utsmani itu perang dunia ke-1 ya, karena joinnya dengan Jerman ya. Jerman saat itu diserang ku sekutu Prancis, Inggris, Amerika. Tahun 1900 awal ya, itu baru runtuh khalifah. Kayak kata Buya Hamka, sampai saya ketika masih kecil, kata Buya Hamka kan lahir 1900 awal ya, 1908 1910. Jadi
Sampai ketika Buya Hamka kecil, kan ada bukunya sebesar gini ya, sejarah umat Islam, Buya Hamka nulis rahimahullah. Sampai saya masih kecil di mimbar-mimbar khutbah Jumat di Padang ya, kan Padang kuat, Padri itu kan menaik kesultanan Islam ya, Imam Bonjol ya, Sultan Imam Bonjol itu kesultanan Islam. Masih disebut karena sunnahnya ya. Jadi ketika khutbah Jumat itu ada doa khusus untuk khalifah, dan yang didoakan itu adalah khalifah Turki ya, yang hebatnya sampai Sultan Abdul Hamid. Loba dina YouTube Sultan Abdul Hamid mah. Nah, sesudah Sultan Abdul Hamid nanti digantikan oleh anaknya. Nah, ini yang lemah ya. Sampai Sultan Abdul Hamid itu sangat kuat ya, Turki itu. Nah, ini gambaran. Jadi kalau kemudian Quraisy tidak menjadi khalifah, kata para ulama, yaitu karena ciri kiamat. Ciri kiamat itu kan ada pergeseran nilai ya, termasuk yang dibahas di buletin hari ini ya. Zaman Nabi ibu-ibu mah fokus di rumah mendidik, ayeuna kan kapararaksa ngilu dagang ya. Bukan berarti dosa, tapi memang begitu zaman. Kayak Turki jadi penguasa bukan berarti dosa Turkinya, cuma sudah terjadi pergeseran zaman. Orang Quraisynya kurang layak menjadi pemimpin ya. Atau sebetulnya ada ketika Turki Utsmani hancur kan ada komite khilafah. Itu mulai muncul NU itu kan komite Hijaz. Rapat-rapat membahas khilafah sudah Turki Utsmani itu semuanya tertuju ke Raja Faisal. Tapi entah kenapa Raja Faisal nggak mau. Nah, itu kan ciri kiamat gitu. Meski kemudian nanti menjelang kiamat akan ada pemimpin dari Quraisy lagi yang sering disebut dengan istilah Imam Mahdi. Atau saya tulis di buku Ar-Risalah Jilid 2 Khalifah Al-Mahdi ya. Jadi sekarang ini bagian dari sinyalemen Nabi bahwa orang Quraisy yang seharusnya jadi khalifah sekarang tidak menjadi khalifah. Meski sebetulnya modal ke sana ada. So kamari ketika Raja Saudi datang ke Indonesia, gimana sambutan masyarakat? Bahkan sampai di Bali ngantri kan, baris hayang ningali Raja Arab. Jadi sebetulnya sima wibawanya masih ada. Seharusnya gitu, hemat saya menang usul, tapi udah mal mungkin ya, Raja Arab teh kumpul ke ya, sok memproklamasikan diri sebagai raja umat Islam seluruh dunia juga pasti diturut ya, karena wibawa Quraisy itu masih ada. Makanya contoh misalkan banyak habaib ya, Habib-habib itu kan dipuji ya, dimuliakan karena memang ada wibawanya gitu. Berkah Quraisynya ada ya. Dan di dalam politik pun sebenarnya seperti itu, cuma ya kita sayangkan saja ya Raja Faisal dan keturunannya dulu entah mengapa tidak mau ya, ditunjuk oleh umat Islam untuk menjadi khalifah, dan sampai sekarang kemudian seperti ini ya. Dan bukan berarti ini akhir dunia, karena kata Nabi SAW akhir dunia dicirikan dengan kepemimpinan yang kembali kepada khalifah dari Quraisy. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu hadzal amru fi Quraisyin, selamanya urusan ini ada di Quraisy, ma baqiya minan nas ithnani, selama masih ada 2 orang dari manusia. Jadi jangankan seluruh masih miliaran penduduk umat Islam dunia, 2 andai oge angger pemimpin nama harus Quraisy. Ini syariat. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nasu taba'un li Quraisyin." Manusia itu mengikuti Quraisy. Itu yang tadi saya jelaskan kan. Ya. Secara wibawa mengkawakan Jokowi jadi pemimpin dunia ya. Secara wibawa meski Erdogan sekarang jadi pemimpin paling terkenal, tetap kekawakan karena nggak ada Quraisynya. Bahasanya bukan bahasa Arab asli ya. Bukan bahasa Quran dan Sunnah. Jokowi mah presiden Indonesia udah kudu ti Jawa. Nah gitu gambaran Quraisy
bagi dunia itu seperti Jawa di Indonesia. Di kudu nu jadi presiden teh Jawa. Kenapa? Karena Jawa itu kuat. Kalau bukan Jawa pasti lemah, ya, pasti mudah digulingkan. Ya. Sepanjang sejarahnya yang berkuasa itu selalu Jawa. Ya. Sunda mal mungkin lemah, Sunda itu eleh ku Jawa dina perang Bubat, ya, Pajajaran. Nah ini Quraisy juga sama. Manusia itu mengikuti Quraisy fi hadasyad dalam urusan ini. Muslimuhum tabaun li muslimihim, orang Islamnya mengikuti orang Islam Quraisy, wa kafiruhum tabaun li kafirihim, orang kafirnya juga mengikuti orang kafir Quraisy. Jadi maksudnya sejak dulu, sejak mereka kafir, Quraisy itu jadi pemimpin. Aya suratna liila fi Quraisy, ya. Nepikeun ka Raja Abraha wae teu kuateun, ya, naklukkeun Quraisy mah. Meskipun pasukannya hebat, ya. Itu ada diabadikan. Da Jawa mah eueuh suratna liila fi Jawa eueuh. Itu mah anugerah Allah saja. Liila fi Khazraj fil Aus enggak ada. Yang ada liila fi Quraisy. Jadi mungkin salah Quran. Jadi mengapa harus Quraisy jadi pemimpin? Karena memang karakter kepemimpinannya kuat. Ya. Kemudian Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, aku menulis surat kepada Jabir bin Samurah bersama hamba sahayaku Nafi' an akhbirni, jadi dipamuakeun ku Nafi', beritahukan kepadaku bisyai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dulu pernah Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Samurah membalas menulis surat, fakataba ilai, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma jumu'atin, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat, asyiyata rujimal aslami, sore hari ketika al-aslami dirajam, ya, yang jinah sudah nikah itu, ya, kemudian dirajam. Rajam itu dilempari batu sampai mati. Kalau sekarang mah dilempari peluru tembak. Rajam itu maledauk, ya, melempar. Faqala, kata Nabi, la yazaluddin qaiman, agama ini akan tetap tegak hatta taqumas sa'ah, sampai terjadi kiamat, ya. Jadi agama Islam tidak akan hilang, kekang, dimakan oleh zaman. Au yakuna alaikum utsna asyara khalifah, atau sampai ada 12 khalifah, kulluhum min Quraisyin, semuanya dari Quraisy. Wa sami'tuhu yaqul, kata Jabir, aku juga mendengar beliau bersabda. Ini beda-beda waktunya, ya. Makanya wasami'tuhu enggak satu hadis sekaligus, satu waktu. Usaibatun minal muslimin, akan ada sekelompok kecil kaum muslimin, yaftatihunal baital abyad, yang akan membuka istana putih, baita Kisra, yaitu istana Kisra. Kisra itu Persia. Persia dan Romawi itu, Romawinya bukan Romawi AS Roma Lazio. Kalau bicara Romawi itu Turki, ya, Bizantium, yang bentengnya sampai sekarang masih ada. Itu lebih bagus daripada benteng di Italia, ya. 3 lapis itu benteng, kotanya juga kota tercanggih di dunia saat itu Bizantium itu yang sekarang Istanbul, ya. Roma dan Persia itu 2 negara adidaya, sampai ada filmnya kan, ya, film Hollywood perang Persia dan Romawi, ya. 300 teh geuningan. Alhamdulillah can pernah lalajo nya jeung teu hayang ngan apal dina berita. Jadi ini Nabi mengatakan bahwa nanti Persia mun ayeuna mah meureun Inggris, ya, Romawi mun ayeuna mah Amerika, ya.
itu akan ditaklukkan oleh sekelompok kecil kaum muslimin. Dan betul saja ditaklukkannya oleh pasukan Khalid bin Walid di zaman Umar bin Khattab, ya. Perangnya perang Yarmuk yang banyak korban kaum muslimin. Wa sami'tuhu yaqul, aku juga mendengar beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah kadzabin fahdharuhum, sesungguhnya sebelum hari kiamat akan ada banyak pendusta, hati-hatilah kalian kepada mereka, ya. Dusta itu dijadikan kebenaran, ya. Istilahna naon post truth, ya. Post truth itu melewati kebenaran teh dilewat. Itu sejak zaman Trump jadi presiden dan zaman Brexit, istilah itu terkenal. Brexit itu British exit dari Uni Eropa. Dan make ilmu naon oge bagusnya Inggris itu tetap di Uni Eropa. Kok bisa? Jadi anu salah teh jadi bener gitu, post truth itu gitu. Secara teori harusnya yang jadi presiden itu si Hillary Clinton gitu. Tapi entah bagaimana, ya, nu jadi presiden Amerika teh buat preman gitu Donald Trump, ya. Nya sarwa we di Indonesia oke. Ya, jadi kelompok preman nu jadi teh gitu. Ya, bagaimana lagi itu? Sudah banyak orang-orang berbohong memanipulasi data, termasuk sekarang kan geus pieuleun langsung ngancam si Donald Trump, ya. Ngancam dek ngacak-ngacak Mahkamah Agung, dek maksa pemilihan ulang, nah gitu. Seakan-akan yang begitu-begitu itu sah. Atau makna secara khusus kadzabin ini disebutkan dalam hadis yang lain, dajjalun kadzabun qaribun min 30 rajulan kulluhum yaz'umu annahu nabi. Dajjal, pendusta, jumlahnya kurang lebih 30 orang, semuanya mengaku sebagai nabi. Jadi maksudnya hati-hati, sebelum kiamat akan ada banyak nabi palsu. Wa sami'tuhu yaqul, aku juga mendengar beliau bersabda, idza atallahu ahadakum khairan, kalau Allah memberikan kebaikan kepada kalian, maksud kebaikan di sini harta, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, khair di sana harta, atau ing taraka khairanil wasiyah, khairan di sana harta. Fal yabda binafsihi wa ahli baitih, maka mulailah dengan dirinya dan keluarganya, ya. Tong dihulakeun nyumbang ka batur, bari kemudian buat anak istrina menta deui nginjem deui atuh keneh-keneh, ya. Jadi memberi kepada yang lain itu kalau anak istrinya sudah cukup, agar jangan kemudian minta deui keneh-keneh, ya. Engkau sudah tangan di atas kemudian tangan di bawah, batal itu. Kecuali kalau seperti keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, sudah cukup keluarganya, cukup apa? Cukup takwanya, ya. Seperti Nabi ketika diminta oleh Fatimah minta pembantu, cenapa abdi teh capek nyeusuh ku sorangan, ngalacai ku sorangan, panen beas nyegandung ku sorangan, sagala ku sorangan. Alim ada tugas militer. Kata Nabi kan, bapak mau masihkeun ka Neng, ini bapak mau jual buat konsumsi ahlu sufah teh meunang disakan pesantren, ya. Neng mah sebelum tidur cukup baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tilu opat, ya, 100. Sok istri bapak gitu, Pak, kulkas rusak, cek bapak teh, ibu dikir we satu acan kulem, ya, meureun teh di jam udan. Teh nyambung. Nah, kalau keluarganya sudah cukup kayak keluarga Rasul, keluarga Abu Bakar kan sudah lakukan semua hartanya. Ketika ditanya oleh Nabi, kamu menyisakan apa buat keluargamu? Menyisakan Allah dan Rasulnya. Silakan. Ya, kalau keluarga bapak sudah begitu, ya, geus cukup ku Allah jeung ku Rasulna, pek dek bro-broan keluar oge. Lamun can cukup mah ulah, ya, kayak jadi minta deui.
Kemudian wasami'tu yaqul anal faratu 'alal haudi, saya akan datang lebih dulu ke telaga. Ya, ini sudah dibahas di kajian dulu tentang kiamat ya di Ramadan. Jadi Nabi punya telaga di surga, dan Nabi yang pertama kali datang ke surga, dan di telaganya nanti ada beberapa orang yang nyusul, tapi ada yang kemudian ditarik dikanarakakeun karena mereka murtad. Ya. Kita nggak usah berpikir kok nu lolos malaikat, walau alam pokoknya mah kitu we dina hadisna. Ya. Kok masuk surga tapi dibetot deui, walau alam. Ya. Pokoknya mah kitu we hadisna. Urusan kiamat itu kan 99% iman we. Boleh merasionalisasi ya. Mungkin yang dimaksud adalah melihat telaga Nabi dari kejauhan, mau masuk nggak bisa, ya nggak mau masuk surga nggak bisa karena kemudian ditarik. Nah, kaitan dengan Quraisy di sini sabda Nabi akan ada 12 khalifah. Ini yang sering dijadikan dalil oleh Syiah Iran hari ini. Syiah kan banyak sektenya, tapi kalau Iran hari ini meyakini bahwa khalifah itu harus dari Quraisy dan 12. Dan 12 itu harus keturunan Ali. Pakailah hadis-hadis yang mengutamakan Ali dan Fatimah, ya. Sambungkeun jeung hadis ieu. Tuh cenah Bukhari Muslim riwayat Tirmidzi jelas khalifah itu harusnya adalah dari Ali ke keturunannya. Ali, Hasan, Husain, kemudian udah Husain teh Ali Zainal Abidin, kemudian Musa ya, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far As-Shadiq, terus sampai yang terakhir ya, yang mati sejak kecil, Muhammad Al-Muntadhar. Tapi orang Syiah meyakini itu bukan mati, tapi sedang ghaibah. Ghaibah itu kayak Nabi Isa sedang diangkat ke langit, nanti turun lagi di akhir zaman bareng dengan Nabi Isa. Nah, selama khalifah yang 12 nggak ada kata Syiah, maka istilahnya wilayah itu wali itu kan wakil, wilayatul faqih. Nah, maka yang mulai dari Ayatullah Khomeini dan yang sekarang Ayatullah Khomeini itu istilahnya wilayatul faqih, dan itu pemimpin tertinggi di Iran, bukan presiden. Presiden itu berhak dicabut, mencek Ayatullah cabut ngaranna ge balaga Ayatullah nya. Duh ka Ayatul Rahman dah. Ayatullah itu jadi ayat Allah ya. Ini bukti perwakilan Allah gitu kan, ekstrim. Itu boleh mencabut ya presiden, mau Rafsanjani dulu ya, atau yang dulu insinyur ya, ku Ayatullah cabut. Dan nanti wilayatul faqih itu diwariskan ku wilayah faqih sebelumnya. Menurut para ulama Ahlus Sunnah, hadis ini sama sekali nggak menyebutkan Ali, nggak ada. Keutamaan Ali ada, tapi keutamaan Abu Bakar juga ada dan lebih banyak hadisnya. Keutamaan Umar ada, ya, keutamaan Utsman ada. Yang dimaksud hadis ini, umat Islam akan kuat sampai 12 khalifah. Sesudah itu kemudian lemah. Dan itu terbukti. 12 khalifah itu opat sampai Ali bin Abi Thalib. Nah, yang 8 itu sampai khalifah Walid bin Abdul Malik, ya. Adiknya dari Umar bin Abdul Aziz. Kan Umar bin Abdul Aziz itu wah, jaya-jayana khalifah. Adilnya terkenal, ya. Kehebatannya, kemakmurannya terkenal karena adil jadi makmur. Di Indonesia ge mun adil pasti makmur, ya. Teu muter di jelema we beung harteng. Nah, kemudian Walid bin Abdul Malik udah begitu kemudian mulailah pecah, ya. Ada khalifah kembar mulai diserang ku Abbasiyah, aya nu kabur ka Spanyol, ya, jadi khalifah kembar. Itu sesudah kekhilafahan itu, ya. Dan sejak itu kemudian
tidak ada lagi khalifah yang satu, meskipun Abbasiyah disepakati oleh para ulama satu sebagai khalifah, tapi tetap pun ada khalifah kembar. Di Spanyol ada khalifah juga, tidak ada khalifah kembar. Ini hadis hanya menyebutkan bahwa masa jaya umat Islam itu sampai 12 khalifah. Inilah masa-masa salaf ya. Jadi sama ini hadis dengan sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. Karena zaman Imam Syafi'i itu sudah zaman Baghdad ya, sudah zaman Harun ar-Rasyid. Sudah lewat dari masa 12 khalifah ini. Itu mudah-mudahan bisa dipahami, dan insyaallah nanti kita sambung dengan pembahasan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.